berkembangnya zaman diiringi dengan perkembangan teknologi juga. Nah, ini berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pekerjaan di kantor. Nah, terdapat dua dampak akibat adanya perkembangan teknologi perkantoran. Nah, yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positifnya yaitu yang pertama mempercepat pekerjaan, yang kedua mempermudah pekerjaan, yang ketiga inovasi bagi perusahaan untuk menggunakan teknologi yang canggih, yang keempat yaitu meningkatkan pemasukan perusahaan dan karyawan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kurangnya dibutuhkan tenaga kerja karena digantikan oleh mesin. Yang kedua yaitu perlunya adaptasi untuk penyesuaian dengan teknologi yang baru atau teknologi yang canggih. Nah, yang ketiga yaitu pemborosan karena semua tergantikan dengan mesin. Karena tenaga manusia tidak digunakan, maka semuanya digantikan dengan mesin. Nah, yang selanjutnya yaitu sulitnya menemukan orang yang ahli pada hal tertentu yang dibutuhkan perusahaan. Kenapa demikian? Karena dengan adanya adaptasi teknologi maka diperlukan keahlian yang mana mampu untuk menunjang teknologi tersebut. Nah, yang kedua yaitu manfaat dari adanya kantor virtual. Kantor virtual sendiri merupakan tempat kerja yang berada dalam dunia yang mana di dalamnya kita dapat melakukan pekerjaan. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu mengurangi biaya operasional untuk tempat usaha, lokasi, dan biaya peralatan kantor yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu semua pekerjaan dapat dilakukan melalui internet. Dan yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan perusahaan dilakukan melalui konferensi, telekonferensi dan video. Yang keempat yaitu pekerjaan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Artinya pekerjaannya bersifat fleksibel apabila dilakukan di dalam kantor virtual. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu uraikanlah pengelompokan mesin kantor berdasarkan fungsinya dengan contoh. Nah, yang pertama itu ada mesin penghimpun data atau informasi, yang mana contohnya seperti mesin penjilid dan stapler. Yang kedua yaitu mesin pemisah surat. Contohnya yaitu mesin pemotong kertas, mesin pelubang kertas, dan juga mesin pengancur dokumen. Yang ketiga yaitu mesin pencetak data. Contohnya yaitu seperti mesin tik, mesin penomor dokumen, mesin dikte, stempel, dan mesin pencetak perangko. Nah, selanjutnya itu mesin pengolah data. Contoh dari mesin pengolah data sendiri yaitu ada mesin hitung, komputer, dan mesin jumlah. Yang kelima yaitu mesin pengganda. Nah, contoh dari mesin pengganda ini ada seperti mesin fotokopi, mesin stensil, dan masih banyak lagi. Selanjutnya mesin pengirim data atau informasi mesin. Contohnya yaitu seperti faksimail, telefoto, handy-talkie, telepon, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir yaitu mesin pengaman dan penyaman yang mana mesin ini digunakan untuk penyaman ruangan atau barang-barang elektronik. Contohnya seperti kipas angin, AC, ataupun kipas untuk di bawah laptop. Nah, selanjutnya yaitu pengelompokan mesin kantor berdasarkan tenaga penggeraknya. Nah, terdapat dua jenis mesin yaitu mesin manual dan mesin listrik. Nah, mesin manual sendiri merupakan mesin kantor yang dioperasikan menggunakan dengan tenaga manusia. Contohnya yaitu mesin ketik manual, mesin duduk manual, perforator atau pelubang kertas, dan juga mesin penomor dokumen. Selanjutnya yaitu mesin listrik, mesin kantor yang pengoperasiannya digunakan dengan listrik. Contohnya yaitu seperti mesin pengancur dokumen, mesin laminating, mesin stainless listrik, dan ataupun mesin fotokopi. Yang keempat yaitu jelaskan bagaimana cara pengoperasian dari mesin pengancur dokumen dan mesin laminating. Nah, untuk mesin pengancur dokumen yang pertama yaitu caranya sambungkan kepada colokan dengan listrik. Yang kedua yaitu masukkan dokumen atau kertas yang akan dihancurkan pada bagian dalam dari mesin. Yang ketiga yaitu pencet tombol start lalu lepaskan kertas yang telah dipegang tadi. Yang keempat yaitu kertas tersebut akan hancur oleh gigi-gigi kecil yang ada dalam mesin tersebut. Yang kelima yaitu kertas dokumen telah dihancurkan dan kembali matikan mesin. Nah, untuk mesin laminating sendiri yang pertama yaitu akan colokan dengan listrik. Yang kedua yaitu pencet tombol on dan tunggu beberapa menit agar mesin tersebut panas. Nah, yang ketiga yaitu masukkan kertas ke dalam plastik laminating dengan rapi dan tersusun. Lalu setelah mesinnya panas, letakkan kertas yang telah siap di bagian depan mesin laminating dan pencet tombol run. Nanti maka kertas tersebut akan ditarik oleh mesin hingga antara kertas dan plastik menyatu. Nah, yang keenam, kertas telah siap dilapisi plastik laminating dan matikan mesin kembali. Nomor 5 yaitu bila
kertas 100 cetakan, jelaskan bagaimana centering untuk kata Universitas Negeri Padang. Nah, jawabnya yaitu yang pertama, seperti yang kita ketahui kita menggunakan kertas A4. Nah, kertas A4 sendiri memiliki lebarnya 84 cm, maka dibagi 2 jadi 42 cm. Maka tempatkanlah titik pengetik pada titik 42. Nah, lalu setelah itu hitung beberapa hentakan dari tulisan Universitas Negeri Padang. Menghitungnya dengan cara menggunakan hitung 22 dari huruf tersebut, lalu kalikan 2 termasuk dengan spasi. Nah, di Universitas Negeri Padang sendiri terdapat 12 hentakan dengan spasi. Nah, setelah itu 12 dikali 2, maka hasilnya adalah 24. Nah, lalu mundur dari titik 42 sebanyak 24 hentakan lagi ke belakang, maka tulisan Universitas Negeri Padang akan berada di tengah-tengah nantinya atau centering. Nah, selanjutnya yaitu kedudukan mesin tik manual di antara mesin-mesin kantor lainnya dalam menunjang pekerjaan kantor saat ini. Nah, pada saat ini sebenarnya orang sudah jarang menggunakan mesin tik manual, karena yang mana mesin-mesin sekarang sudah berkembang dengan pesat. Seperti mesin tik, sekarang kita sudah memiliki laptop atau komputer, tetapi juga masih bisa digunakan untuk mengetik. Namun ada beberapa mesin tik yang masih digunakan hingga saat ini di dalam notaris. Contohnya yaitu seperti membuat akta jual beli, surat kuasa, surat persetujuan, dan masih banyak lagi. Namun hingga sekarang kebanyakan orang lebih memilih menggunakan laptop atau komputer karena lebih bersifat efisien dan efektif.